Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu kita bermanfaat. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Perhatian, siap. Sebelum belajar, mari kita membaca doa dalam hati masing-masing. Baca doa dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, Ibu akan mengabsen dulu. Ya, kita mulai ya. Aisyah ada? Hadir. Alia? Hadir. Bila? Hadir. Devita? Deyanda? Hana? Mas Lela? Meli? Hadir. Nabila? Neng Bella? Nur Asri? Putri Hidayah? Putri Resmi? Salwa? Sabrina? Siti Maryam? Sakit. Kita doakan untuk yang sakit semoga cepat disembuhkan kembali ya, biar bisa mengikuti pembelajaran. Sebelum kita masuk ke materi ya, ini ada yang harus Ibu sampaikan bahwa tujuan pembelajaran hari ini ya agar peserta didik ya, peserta didik di sini mampu memahami ya, kita masuk ke penyakit pencernaan, yaitu penyakit pencernaan yang pertama ada penyakit diare, penyakit gastritis dan konstipasi ya. Ini diharapkan peserta didik mampu ya, mampu memahami juga, nanti mampu membuat proyek. Nah, karena kita pembelajarannya memakai model PJBL ya, atau Project Based Learning ya, berbeda dengan yang kemarin ya. Kemarin di kelas 10 itu PBL. Yang selanjutnya untuk hari ini nih, kan tadi ada yang sakit ya. Pernah merasakan sakit kalian? Pernah. Terutama untuk penyakit-penyakit yang berhubungan dengan yang akan kita bahas. Diare. Siapa yang pernah diare? Pernah diare. Gimana rasanya ketika diare? Lemas. Selain lemas, apalagi yang dirasakan? Pusing. Terus? Sakit perut. Udah itu aja. Ya. Memang ya, ketika kita terjadi diare, yaitu tadi mengalami hal-hal atau gejala-gejala yang kalian sebutkan tadi. Ya. Kalau untuk yang gastritis, ada yang pernah merasakannya gastritis? Pernah. Gastritis mungkin kalau karena ini gastritis ya, infeksi pada lambung. Kalau kita di luaran sana mendengar dengan kata-kata apa biasanya? Asam lambung, bukan mah? Mah ya biasanya. Ya. Kalau konstipasi? Sembelit. Iya, sembelit ya. Sembelit, nanti BAB-nya tidak lancar. Pernah juga seperti itu? Pernah. Wah, serba pernah nih. Berpengalaman semua. Ya. Sebelum kita masuk nanti ke pembelajarannya, Ibu ada soal pretest ya. Nanti kerjakan
Untuk soal pretestnya ya, silakan nanti lihat di WA-nya ya, di WA grup linknya. Ntar ya, Ibu ini dulu. Salah. Ya, jadi baku. Kalau jadi ini link ininya link apa di aku apa kalau aku tuh ini tadi salah ya jadi baku ini banget kalau jadi ini link ininya link apa di aku apa kalau aku tuh ini tadi ini dikasih tuh coba link ya kahana Hana, ada itunya apa linknya dari ibu itu. Silakan kasihin di grup ya. Karena soalnya cuma 5, kita 5 saja ya, 5 menit saja ya. Sudah, silakan diklik. Ini. Silahkan diisi 5 menit saja. Ibu kasih waktu ya.
Silakan kerjakan. Ada yang kesulitan? Nggak bisa masuk? Nggak ada kuotanya? Nah, nanti aja. Di hotspot, di hotspot. Sudah? Sudah selesai semuanya mengerjakan soalnya? Belum? Ya, masih ada waktu ya. 1 menit lagi. Sudah semuanya? Bel, sudah? Alia, sudah? Sudah? Devita, sudah? Sudah. Ya, terima kasih ya. Selanjutnya Ibu akan memaparkan materi tentang penyakit pencernaan. Ya, tadi kita ada 3 ya, yaitu penyakit diare dulu. Nih untuk tadi capaiannya Ibu sudah kasihkan. Ini ya tujuannya. Sekarang diare, ya. Karena tadi kalian sudah mengetahui tentang tanda gejalanya, maka yang disebut dengan diare itu frekuensi BAB, ya, encer lebih dari 3 kali sehari. Sekarang kalau lebih dari 3 kali sehari tapi tidak encer, apakah itu diare? Tidak. Diare atau bukan? Bukan, ya. Karena jelas diare itu tadi ya pengertiannya frekuensi defekasi encer lebih dari 3 kali sehari dengan atau tanpa darah atau tinja secara mendadak berlangsung kurang dari 7 hari yang sebelumnya sehat. Ya kan ya, berarti itu kan encer.
Tadi kalau kita sebenarnya lebih dari 3 kali, saya 4 kali sehari, tapi BAB-nya nggak encer, ya. Bisa keras juga atau malah lembek, ya. Itu tidak termasuk di diare. Nah, ini ada ya. Penyebab diare itu adanya infeksi enteral, ya. Biasanya infeksi yang disebabkan karena adanya pada saluran pencernaan itu adanya bakteri Vibrio, bakteri E. coli, Salmonella, ya. Begitu juga adanya virus, ya, atau parasit. Yang pernah kita mungkin ya pernah rasakan ketika diare, kira-kira dari mana sih penyebabnya? Dari makanan. Makanan yang seperti apa? Yang pedas, makanan yang pedas. Ya, berarti itu kala itu biasanya karena adanya ini ya infeksi parenteral, ya. Gini, ketika kita kan kita tidak tahu nih sebelum diperiksa di lab itu penyebabnya bakteri apa gitu ya, atau karena apa. Sebagian besar ya penyebab diare itu karena adanya bakteri E. coli, ya. Bakteri E. coli itu biasanya adanya di feses, ya. Setelah kita BAB, ya, tidak tangan itu setelah cebok tidak menggunakan sabun, ya. Terus dengan tangan ini kita pegang apa gitu ya, benda, atau malah langsung ke makanan gitu ya, pegang makanan. Karena kita merasa bahwa itu tangan itu bersih habis kena air, habis dicuci, padahal tidak pakai sabun. Nah, ini bisa juga ya seperti itu. Atau bisa makanan atau minuman yang memang terkontaminasi, ya, terkontaminasi oleh Salmonella, atau bisa juga bakteri E. coli, ya, yang banyak itu di E. coli-nya. Ya, kalau untuk di infeksi parenteralnya itu biasanya di luar alat pencernaan, ya, adanya ini malabsorpsi, ya, dari karbohidrat, lemak, atau malah tadi ada faktor makanan, ya, adanya alergi atau makanannya basi, ya. Karena kita lapar tidak tahu kalau itu makanan basi gitu ya. Nah, biasanya suka tidak merasakan rasa kecut gitu ya, atau gitu ya, tidak bau. Akhirnya dimakan aja. Atau memang makanan yang beracun. Kita kan nggak tahu. Banyak kan orang-orang yang ketika di hajatan gitu ya, habis makan di tempat hajat ternyata keracunan gitu ya. Kita nggak tahu bahwa si makanan itu mengandung racun. Atau adanya faktor psikologis, di sini ada rasa takut, cemas juga ya, itu bisa menyebabkan diare, ya. Mungkin orang-orang yang ketika dia ada masalah gitu ya, atau mau menghadapi sesuatu gitu ya, atau contohnya mau ujian gitu ya, itu udah bolak-balik sakit perut ya, ke kamar mandi, itu salah satunya, ya. Yang selanjutnya di sini tadi ya gejala diare, ya. Kalau kita lihat nih untuk dehidrasi itu, kalau orang sudah dikatakan dehidrasi apabila turgor kulitnya jelek gitu ya, itu biasanya keelastisan kulitnya kurang dari 3 detik ya, atau lebih dari 3 detik. Ya, di sini kalau untuk anak-anak atau masih bayi ya, ubun-ubunnya akan cekung, terus juga mata akan terlihat cekung, membran mukosanya kering, adanya kram abdominal, adanya demam, mual muntah, anoreksia, tadi lemah ya, pucat, mungkin sampai perubahan tanda-tanda vitalnya. Ya, terjadi perubahan. Nadi dan pernapasannya cepat, atau malah gini. Jadi si bayi itu atau si anak itu tidak bisa mengeluarkan urin. Ya. Ini gejala yang bahaya untuk anak-anak ya. Karena bisa efeknya itu bisa fatal gitu ya. Mungkin sampai terjadi penurunan kesadaran
ya, atau malah terjadi penyakit yang lain, ya, gagal ginjalnya, ya, atau akhirnya bisa sampai juga ke kematian, ya, dehidrasi. Pernah dirasakan oleh kalian dehidrasi? Pernah. Gimana ketika dehidrasi? Apa yang dirasakan? Lemes. Haus gak? Haus, ya. Kalau anak tadi BAB-nya lebih dari 3 kali per hari encer, terus tadi ya dehidrasi sudah terlihat tanda-tandanya, ditambah lagi dengan tidak bisa mengeluarkan urin, berarti dia harus sudah perlu pertolongan, ya, harus segera dibawa ke tempat pelayanan kesehatan, ya. Ya, selanjutnya penyakit gastritis, ya. Di gastritis ini tadi gangguan pencernaan, ya, itu terjadinya infeksi di mukosa dinding lambung, ya. Bisa juga mengalami pembengkakan atau malah peradangannya. Tadi siapa yang pernah terkena penyakit gastritis? Pernah? Gimana rasanya tadi? Mual, terus pusing, sakit ulu hati ya. Pak, kira-kira penyebabnya apa ya? Kalau gastritis? Dari makanan. Makanan yang bagaimana? Makanan yang pedas. Ini ya, kalau untuk penyebabnya di sini ada 2 ya. Ada memang penyebab gastritis itu akut, ya. Kalau akut itu berlangsungnya lama atau tiba-tiba? Tiba-tiba. Kalau kronis? Lama. Berapa hari, berapa bulan, berapa minggu? Berapa, Hana? Iya, 3 sampai 6 bulan, ya, itu masuk ke kronis. Nanti untuk penyebab yang akut itu di sini karena adanya bakteri H. pylori, ya. Sedangkan yang kronis, tadi yang kronis itu karena adanya faktor riwayat yang lain, ya. Biasanya karena orang itu dengan kecemasan, dengan stres yang tinggi, gitu ya. Jadi walaupun dia minum obat nggak akan sembuh gitu ya, kalau stresnya atau tadi kecemasannya itu masih tetap mengganggu, ya, itu. Ini tanda gejalanya: sensasi panas dan nyeri pada ulu hati, ya, terus adanya mual dan muntah, adanya perut kembung, mungkin bisa juga cegukan, ya. Yang jelas ini ada cepat merasa kenyang ketika makan, padahal makannya sedikit, ya. Tapi seorang itu cepat merasakan kenyang, apalagi tadi perutnya kayak begah gitu ya, kembung. Akhirnya kehilangan nafsu makan, atau malah terjadi ini ya, perdarahan di daerah pencernaannya, sehingga nanti fesesnya berwarna hitam, ya, karena mengalami gangguan di pencernaan tersebut. Ya, ini untuk tanda dan gejalanya. Ya, kita masuk ke konstipasi. Sebelum konstipasi tadi Bu pengen tahu apa tadi yang disebut dengan konstipasi, Bella? Atau siapa yang mau jawab? Ana boleh. Sembelit. Iya, betul, ya. Sembelit itu atau tadi konstipasi itu BAB-nya kurang dari 3 kali dalam seminggu, ya. Kalau kisarannya 3 hari ya, 3 hari, apalagi sudah sampai 4 hari gitu ya, ya itu berarti perlu diwaspadai. Kira-kira enak nggak ketika kita BAB-nya jarang?
Ada yang pernah merasakan konstipasi? Gimana rasanya? Sakit? Kalau duduk sakit. Terus apa lagi? BAB-nya bagaimana? Yang keluarnya? Keras gitu ya. Nyeri nggak mengeluarkannya? Nyeri. Atau pernah lihat nggak bentuknya itu seperti apa gitu ya? Ya keras gitu ya, keras. Mungkin malah apa ya? Pokoknya tidak beraturan gitu ya. Ya bisa seperti itu ya. Ini betul tadi ya, konstipasi itu gangguan pencernaan akibat penurunan kerja usus, di mana masalah pencernaan ini ditandai dengan keluhan yang susah, BAB ya, tidak lancar dalam jangka waktu tertentu. Nah ini penyebab konstipasi itu adanya penyumbatan di usus besar, ya, adanya gangguan saraf di sekitar usus besar. Ini untuk yang penyumbatan di usus besar itu bisa berhubungan dengan penyakit yang lain, ya. Bisa karena adanya kanker, ya, kanker kolon, ya, atau malah memang adanya obstruksi yang lain, ya. Begitu juga dengan gangguan saraf di sekitar usus, ya. Terus adanya gangguan pada otot panggul, ya, kalau gangguan hormon. Ketika kalian mau mengalami menstruasi, biasanya ada gangguan nggak dengan apa? Dengan BAB-nya? Ada hubungannya nggak? Nggak, lancar aja. Iya, alhamdulillah ya kalau lancar. Nih kalau sulit seperti ini nih gejalanya, ya. Nanti tinjanya sulit keluar. Tadi apa lagi? Nyeri ketika BAB, terus harus mengejan, ya. Kalau keseringan mengejan, ya, itu nanti bisa terjadi komplikasi. Ya, kira-kira apa yang akan terjadi ketika sering mengejan? Ada luka nggak? Di daerah mana? Di daerah anus kan ya? Berarti bisa terjadi penyakit hemoroid atau bisa disebut dengan wasir. Apalagi istilahnya ambeien. Ah, ini dari sini gara-garanya, ya, karena seringnya mengejan. Padahal yang namanya anus itu dia tidak akan membuka ketika tidak ada rangsangan dari dalam gitu ya. Kalau sebenarnya terus aja dengan BAB yang keras, terus bergumpal gitu ya, itu kan bikin tadi mungkin ada luka, robekan. Ya, kalau keseringan seperti itu nanti bisa memicu pembuluh darah yang ada di sekitar anus itu membesar, ya. Nih BAB-nya juga jarang atau kurang ya. Tadi kurang dari 3 kali per minggu. Ini untuk penata laksanaannya, ya. Penata laksanaannya tadi kalau kita diare, ya, untuk menghindari supaya tidak terjadinya dehidrasi, ya, kalian suka banyak minum tidak? Suka. Iya, minum ya, minum. Selain minum itu, kalau lagi diare harus minum juga oralit. Ya, oralit itu bisa dibuat sendiri atau bisa yang sudah jadi beli di apotek ya. Ini kalau untuk membuat oralit sendiri di rumah, itu langkah-langkahnya dengan menyiapkan gula, garam, dan juga air, ya. Kalau kita buat nih di wadah yang kira-kira cukup deh untuk 1 liter, ya, untuk air 1 liter. Bisa dimasukkan garamnya, ya, garamnya itu setengah sendok, ya, sedangkan gulanya 8 sendok, ya. Nanti diaduk ya dengan tadi ya, dimasukin air 1 liter, nanti diaduk. Setelah itu bisa diminum. Jangan lebih dari 24 jam ketika kita habis
membuat oralit ini. Ya, jadi kalau masih ada sisa nih, waktunya udah 24 jam lebih gitu ya. Ini jangan diminum ya. Ini harus kurang dari 24 jam. Ya. Untuk penata laksanaan atau mengobati gastritis ya dengan di rumah tadi ya dengan obat tradisional itu bisa. Kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah kita ya dengan kunyit ya. Kunyit itu kurang lebih 1 ruas jari ya, itu kurang lebih 5 cm ya, dicuci bersih. Terus nanti diparut ya, setelah itu disaring ya. Setelah dimasukin air dulu ya, dimasukin air hangat, terus disaring ya. Terus setelah itu pakaikan madu atau dimasukin madu ya. Setelah itu bisa diminum. Kira-kira kenapa sih harus kunyit? Mengandung apa sih kunyit itu? Kurkuma? Zat anti infeksi juga, anti nyeri juga ya di kunyit itu. Nah, bisa Bu nggak ada madu, boleh dengan gula merah ya untuk pemanis tambahannya. Nah, ini untuk makanan yang tadi untuk penata laksanaan konstipasi ya. Karena tadi BAB-nya gimana BAB-nya? Susah, keras gitu ya. Maka bisa dengan kita mencari buah atau sayur yang memang memiliki kandungan tinggi serat ya, sehingga memudahkan BAB itu keluar dengan lancar. Ya. Nih ya untuk penjelasan dari materi tentang penyakit tersebut. Kita lanjut ya untuk ke videonya ya. Pisang, jeruk, dan juga anggur. Nah, sobat saya tahu nggak sih, selain bikin kenyang, buah-buahan ini juga baik untuk mencukupi kebutuhan vitamin kita di tengah masa pandemi COVID-19. Dan tentu buah-buahan juga sangat baik dikonsumsi bagi sobat sehat yang sedang sakit dan juga dalam masa pemulihan. Selain itu, buah-buahan juga baik untuk kesehatan pencernaan. Pas banget nih. Hari ini saya akan kedatangan tamu, sobat sehat. Dia adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam dan kita akan berbincang soal kesehatan pencernaan dan juga cara mengatasi diare, apalagi di musim penghujan ini. Jadi tetap saksikan program Ayo Sehat bersama saya Elgin Fridianto. Kalau bicara seputar gangguan pencernaan seperti diare, sepertinya hampir setiap orang pernah mengalaminya, sobat sehat. Dan ini tentunya harus diwaspadai karena selain dapat menyebabkan dehidrasi, diare yang tidak ditangani secara baik bisa berakibat fatal. Nah, sambil menunggu narasumber yang akan hadir, yuk kita simak informasi berikut ini. Sobat sehat, diare kerap dianggap kebanyakan orang sebagai penyakit di mana intensitas buang air besar atau BAB menjadi lebih sering. Selain lebih seringnya aktivitas BAB terjadi, biasanya diare juga dibarengi dengan dehidrasi akibat sering terbuangnya cairan. Terlihat ya dari sini ya. Keluarnya feses bercampur darah.
cukup sering, baiknya hal ini menjadi perhatian yang serius, terutama apabila hal ini dialami oleh anak di bawah umur. Beberapa komplikasi yang diakibatkan oleh diare diantaranya adalah dehidrasi ringan hingga berat. Lalu infeksi berat yang bisa menyebabkan organ lain. Selain itu, malnutrisi bagi anak yang berumur dan di bawah 5 tahun. Kekurangan elektrolit yang ditandai dengan kondisi lemas, kejang, hingga lumpuh. Kulit sekitar anus mengalami iritasi akibat cairan asam yang terus-menerus keluar. Apabila komplikasi dari diare yang dialami cukup parah, baiknya sobat sehat segera memeriksakan diri ke dokter di rumah sakit. Namun, beberapa hal yang perlu sobat sehat ketahui untuk mencegah diare terjadi, apalagi saat ini kita masih berada pada musim penghujan, di mana perkembangan jamur, bakteri, dan virus dapat berkembang dengan cepat. Yaitu yang utama dengan menjaga kebersihan tubuh, terutama dengan rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan hunian dan lingkungan, terutama di musim penghujan karena rentan penyebaran jamur, bakteri, dan virus. Dan yang terakhir, memperhatikan kebersihan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Nah, sobat sehat, kini setelah mengetahui bagaimana cara mencegah terjadinya diare, lalu langkah apa yang harus dilakukan saat kita terkena diare? Temukan jawabannya di Ayo Sehat. Ya, jadi itu untuk tadi ya diare. Jadi hal apa yang harus kita lakukan ketika terjadi diare? Banyak apa? Banyak minum ya. Coba yang ini. Jijik dengan toiletnya, apa dia kurang minum karena kurang kembuku. Menuju jiwa dan kesehatan penyakit. Hal ini untuk Dikatakan sendiri jika frekuensi buang air besar di bawah 3 kali dalam seminggu disertai dengan gejala yang pertama sulit atau sakit saat buang air besar, yang kedua menunjukkan keras saat buang air besar, yang ketiga ada perasaan tidak jelas saat buang air besar, yang keempat proses akan pijat keras dan kering, yang kelima cairan pijat bisa besar-besar atau kecil-kecil, yang keenam kembung, yang ketujuh jiwa dan nafsu makan yang normal. Apakah buang air besar harus setiap hari? Nah, jawabannya tidak, karena metabolisme setiap orang itu berbeda-beda. Walaupun buang air besarnya tidak setiap hari, misalnya 2 hari sekali, tetapi saat buang air besar, teman-teman tidak merasa sakit atau tidak ada keluhan-keluhan seperti yang saya sebutkan tadi, itu tidak bisa dikatakan sembuh. Faktor risiko terjadinya sembuh adalah yang pertama dari usia. Pada orang lanjut usia, sering terjadi ini karena pada orang lanjut usia, sistem saraf dan sistem pencernaan pengajaran sudah mulai lemah sehingga metabolisme menurun. Nah, kenapa sembelit itu sering terjadi pada lansia? Tuh tadi pertanyaannya. Kira-kira apa? Gimana tadi penjelasannya? Ayo. Ya kan seringnya pada lansia ya? Metabolismenya bagaimana kalau udah lansia? Ya tidak maksimal atau menurun. Ya. Pada orang lanjut usia itu lama, jadi harus dievaluasi, mencari tahu karena apa dan mencari solusinya. Lalu juga pada anak-anak, karena pada anak-anak ini misalnya menahan buang air besar, misalnya karena main, ataupun jijik dengan toiletnya, ataupun kurang minum karena kurang pengawasan dari orang tua. Yang kedua, jenis kelamin. Seperti ini lebih sering terjadi pada wanita karena pengaruh hormon sebelum menstruasi dan pada saat berhamil. Nah, nih, kenapa lebih sering pada perempuan dibanding laki-laki sembelit? Hah? Gangguan apa tadi?
hormon menstruasi dan kehamilan. Ya, betul. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan sendiri. Yang pertama karena kurang serat pada makanan yang kita konsumsi. Karena serat ini fungsinya untuk membantu pergerakan sistem pencernaan. Yang kedua, kurang minum air putih sehingga menyebabkan feses atau ginjal menjadi lebih keras. Yang ketiga, karena tidak aktif seperti kurang berolahraga atau tidak berolahraga sama sekali. Atau lagi misalnya kerja di depan komputer duduk berjam-jam, lalu pulang kerja rebahan, tidak melakukan kegiatan lain, sehingga memang pola itu bisa menyebabkan metabolisme menurun. Tidak apa karena itu mengkonsumsi obat-obatan tertentu yang bisa menyebabkan seperti contohnya obat-obatan hipertensi, obat kerja, obat hipertensi, dan kalsium cenderung dan obat potasium mengandung aluminium. Sehingga beberapa suku yang lainnya bisa menyebabkan seperti kalsium dan zat besi. Yang kelima, karena sering menahan buang air besar. Ini paling sering terjadi pada wanita, biasanya karena perjalanan, lalu jijik untuk menggunakan toilet umum sehingga tidak akan buang air besarnya. Yang keenam, karena stres ataupun karena emosi. Karena pada saat kita stres atau emosi, hormon tidak bisa bekerja dengan baik sehingga bisa menyebabkan metabolisme menurun. Ya, udah ya. Itu untuk penjelasan tentang konstipasi ya. Jadi memang ada waktu sebenarnya gini, ketika kalian BAB-nya itu sering ditahan ya, terutama ketika kita berada di dalam perjalanan ya. Pas mau turun lihat malah kamar mandinya bau gitu ya, atau malah kotor. Aduh, jadi udah deh ditahan aja gitu ya. Itu kurang baik ya. Lebih baik dikeluarkan. Nanti kita sebenarnya bawa tisu atau apa untuk membersihkan si toiletnya gitu ya. Biar intinya kita bisa mengeluarkan ya, jangan ditahan. Karena ketika ditahan, sering ditahan, ini malah bisa menjadi keras ya BAB-nya. Ya. Yang selanjutnya, halo. Kita ice breaking dulu, silakan berdiri di sini ya, berbaris 7-7. Nanti ikuti kata-kata ibu. Lihat depan-depanan. Kayak apa di sini ya? Takut di sini aja. Sini. Di sini aja di depan-depanan ya. Ya. Boleh depan-depanan. Tujuh. Depan-depanan 77. Ini kan 15. Satu orang yang ini nih. Yang di bawah ya. Ini pasangannya mana? Pasangannya mana? Ya, depan pasangannya ya. Nih, lihat ya. Ini pasangannya ya. Tuh. Ayo. Berapa nih? Berapa orang sih? Satu orang gak ada pasangannya. Biar ini enggak. Nih, satu lagi nih ada nih. Tolong naik ke sana nih, belah sana. Ya. Di ujung. Sekarang ikuti kata-kata ibu. Kalau ibu pegang bilang kepala, berarti pegang ya kepala. Coba kita mulai. Kepala, pundak, lutut, kaki. Balik lagi. Siap ya? Kepala, lutut, pundak, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Lutut, kaki, pundak. Kepala, pundak, lutut, kaki. Beng.
kita semangat ya. Dapat? Yang dapat ya boleh duduk lagi. Terakhirnya apa? Beng-beng ya. Ya, selanjutnya ya kita sudah menyimak ya untuk apa tadi pembelajaran dengan PPT, dengan video ya penayangannya. Kira-kira apa sih yang kalian tahu tentang yang tadi yang Ibu tayangkan tentang penyakit diare? Boleh, Hana. Bella, boleh. Tadi apa diare? Kelebihan BAB. Lebih dari 3 kali per hari. Ya. BB-nya gimana? Encer atau keras? Encer. Ya. Yang selanjutnya karena kita sudah tadi ya materi sudah diberikan sama Ibu, silakan membuat kelompok ya. Kita bagi 3 kelompok. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Boleh. Ya, itu seperti itu, bergabungnya seperti itu. Yang satu. Mundur. Yang ini mundur. Yang ini mundur. Yang ini ke sini. Ini berapa kan? 55 kan? Ya, berarti yang itu mundur, yang kelompok kalian mundur. Ya, belah sana. Ini biarin belakang aja belakang. Sudah? Ya, ini untuk ada lembar kerja peserta didik atau LKPD yang akan Ibu bagikan ya. Ya, nanti diisi silakan setiap kelompoknya. Silakan nanti untuk materinya sesuai dengan yang tadi ada diare, ada konstipasi dan juga gastritis. Ya. Silakan ditulis dulu. Yaitu kelompoknya, kelompok 3. Mau ngambil tentang diare? Ya. Silakan nama diisi ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Tentang apa? Mau ngambil gastritis ya. Yang kelompok 1 berarti tentang konstipasi ya.
karena kita ke depannya mau membuat proyek ya, nanti disesuaikan untuk untuk medianya ya. Silakan ditulis nanti medianya mau apa. Ini Ibu ada pilihan. Kan tadi penyakitnya sudah ngambil ya, itu satu ya. Kelompok 1 tentang kelompok 1 tadi apa? Konstipasi. Kelompok 2 gastritis. Kelompok 3 diare. Nanti disesuaikan dengan medianya. Ini Ibu ada medianya, leaflet, poster dan lembar balik. Silahkan dimusyawarahkan mau ngambilnya apa? Lembar balik. Yang kelompok 2 Leaflet. kelompok 1 apa? Poster. Ya, silakan ditulis dulu ya. Medianya berupa apa? Kalau membuat tadi yang media yang tadi, lembar balik, poster, leaflet, itu ada bahan-bahannya. Kira-kira apa saja bahan-bahannya yang perlu yang akan digunakan? Silakan nanti ditulis. Karton. Ya, sok tulis dulu ya. Gunting. Spidol. Garis masih enggak ada di depan enggak. Sudah kan. Nanti ada langkah-langkahnya, waktunya kira-kira untuk pembuatan medianya nanti ada waktunya ya. Kira-kira bisanya berapa jam ya. Tadi untuk tujuan pembelajarannya apa kata Ibu? Memahami materi apa berarti itu? Tujuan belajar Ya. dari diare. Jadi tujuan pembelajarannya apa tadi? Memahami materi apa? Materi Gastritis dan ini pembuatan apa? leaflet. So, silakan. Memahami peserta. Materi konstipasi dengan media poster. Iya. Mengenalkan itu pulpen. Mengenalkan pulpen. Ayo Mupit, boleh. Sok aja. Sok nanti ngacung nggak apa-apa itu mah naluri aja. Tadi pan sih boleh. Dapat memahami materi pembelajaran tentang konstipasi. Nanti untuk hasilnya cari di jurnal ya atau di media ini untuk apa kemarin? 1 jam 25. Bukan. Ya ini ada kelebihan dan kekurangan memakai media ini. Boleh. So. Nanti untuk hasilnya ini ya ada apa namanya? Alokasinya? Alokasi waktunya ditentukan ya. Terus untuk hasilnya kelebihan dan kekurangan. Ini media apa? Leaflet ya, boleh. Jam Ya nanti teman-teman yang lainnya nanti nyari ini ya hasilnya apa kayak kelebihan dan kekurangan pembuatan media ini seperti apa. Ini dan apa? Ininya dong. Medianya. sampai 2 jam. Melalui
penyelesaian proyeknya nanti kira-kira alokasi waktunya berapa? Butuh berapa jam? Ya, nanti kalau kita tidak cukup waktunya berarti nanti bisa diselesaikan ya selanjutnya ya. Udah 1 juta Langkah-langkahnya ya, langkah-langkahnya di situ dulu. So, silakan kelompok kerjasama. Gimana? Langkah-langkahnya sudah? Sudah. Bener kan ya? Pembuatan poster kan? Iya. Apa saja? Bahannya apa? Ini kan Oh iya. Nah. terus tulis dulu materinya kan, terus setelah ditulis kan terus kasih materi. Oh, sesederhana itu ya. Tapi pelaksanaannya kok lama. Iya, nggak apa-apa. Oh iya, siap. Sok, boleh langkah-langkahnya ditulis dulu ya. Ya. Ya, tadi kelebihan dan kekurangan menggunakan ya media. Ada yang bertanyakan nggak tentang pembuatan lift apa tadi lembar baliknya?
Ini untuk apa namanya materinya, ya. Nanti materinya selain yang Ibu tadi jelaskan, mungkin bisa mencari di literatur yang lain ya. Ya, boleh dituliskan nanti apa saja yang akan di apa namanya di lembar balik itu nanti apa saja sih ya yang akan boleh di situ ya, dari mulai pengertiannya ya. Ya, so, boleh nanti di sini ya di hasilnya. Ya, untuk materinya kan sesuai dengan tadi Ibu pernah jelaskan ya, atau mungkin materinya bisa yang lain juga ya, bisa lihat di jurnal atau yang mendukung lah ya. Nanti dituliskannya apa saja yang akan nanti dicantumkan di medianya tersebut. Ini nih baru sama dia. Apa? Ibu kan dari jurnal Nggak usah juga, yang maksudnya tidak terpaku pada jurnal aja ya, tapi boleh di jurnal kalau ada, kalau nggak ada di itu juga cari nggak apa-apa, searching aja ya. Kan suka ada menurut siapa nanti ini kan ya ada webnya, iya HTTP ya. Menurut kreator media. Untuk nanti materinya kan di sini pembuatan poster ya. Materinya mungkin tadi selain yang Ibu tadi jelaskan di depan, bisa ya lewat nyari ya di internet gitu ya untuk tambahannya. Kira-kira apa saja yang akan nanti di ini? Pengertiannya. terus pencegahannya, penyebabnya. Iya, sekomplit mungkin ya. Misalnya pun nggak dituliskan kan? Kalau boleh Boleh, enggak ya. gitu ya. Penting gitu. Ya, di print. Ya, nanti Sesuaikan tata letak cara. berarti harus ini ya, harus ngetik dulu ya. Boleh nanti di Canva boleh ya. Tinggal masuk. Siap ya. Pokoknya untuk kriterianya nanti semenarik mungkin. Warnanya dari sisi bacaannya juga ya. Bacaannya juga. Terus apa lagi ya? Ya dari warnanya, dari tampilannya lah ya menarik. So, boleh. Hias. Ini bisa dibuka nih yang ini nih. Ya boleh. Untuk hasilnya nanti kelebihan kekurangannya nyari aja di internet. So nanti maksudnya jangan hanya dia saja gitu. Juga kerjasama ya. Iya. Leaflet sesuai sama. Bukan. Ya. Ya sesuai yang diinginkan. Iya sesuai yang leaflet. Iya leaflet sesuai keinginan. Buka tulisan secara menarik agar lebih menarik. Menarik sudah. Aku nulis.
ini kelebihan media cetak berbaris diklat. Siswa dapat belajar dan belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing. Di samping dapat mengalami materi dalam media berbentuk cetakan khusus. Kita berarti cetak. Oh, si kami cetak tapi khususnya leaflet, siswa akan mengikuti urutan pikiran secara logis, perpaduan teks dan gambar dalam halaman Ya. Jangan lupa. Menurut Indriana, kelebihan media cetak leaflet antara lain Ini dari mulai mengetik, mau pakai tulis tangan atau di ini pakai Canva, diedit kan? Ini waktunya yakin hanya 1 jam. yang ini yang mau yang Oh iya, karena kerjasama ya. kelebihan 3 kekurangan 3. Nah, solusinya kalau ini jadi nggak ada kuota gimana? Hotspot solusinya. Di hotspot ya. Kalau Terakhirnya garis bawahi ya. kalian pakai pokoknya intinya jaringan harus ini ya kan karena pakai Canva ya. Kalau Canva bisa plan nggak? Nggak. Ya harus online kan ya. Langsung ya dapat menyajikan pesan atau informasi. Dah. Ya, sini. Mungkin ini ya. Penanganannya bukan apa? Ya, dijelasin apa? Diare kemarin. Pembuatan apa? Pemberian. Pesan dapat dipelajari oleh peserta didik. Iya, udah mana lagi? Ya, nanti nanti untuk yang ini. Sekarang cari materinya yang akan nanti Sesuai dengan kebutuhan. buat software. Ini cari di sini. Di internet nanti apa aja ya? Yang dari ini kan tadi ada ini ya. Ada pengertian kan, ada penyebabnya. Terus ditulis dulu. Kira-kira apa yang akan nanti dituliskannya? Ya dari apakah semuanya mau dituliskan gitu, semuanya penyebab diare semuanya dituliskan? Ya. Atau poin-poinnya silahkan dirembukan ya. 3. Ya. Dapat dipelajari kapan saja. Karena di kategorinya. Terus kita menulis pakai koran. Karena bisa dibawa ke Pakai koran? Apanya? Dihias gitu. Boleh. Yang penting semenarik mungkin. Harus Ya. ada yang dibuka-buka gitu nggak apa? Yang dikirim kayak bikin Oh, TikTok gitu. kalau untuk pembuatan yang seperti itu boleh-boleh saja sih. Pokoknya sekreatif mungkin ya. Indriana. Iya. Dan estetik kata Lia. Tapi kalau bukan uangnya tidak cukup di situ aja. Ya, untuk yang akan nanti dituliskan apa saja? Sebenarnya di apa tadi di posternya. Tadi kan pengertian ya. Iya, boleh di sini dituliskan dulu konsepnya, ya. Iya, konsepnya apa? 2011. Konsepnya ditulis dulu ya di situ apa yang akan nanti disampaikan di pesan tersebut. Ya. Sekarang Untuk materinya. media leaflet. Kekurangan menggunakan media leaflet. Satu. Mana? Sulit menampilkan. Ini nanti kadang. Nyari apa? Lalu berapa?
Udah sama cipta prepare Langkah-langkahnya ya, langkah-langkahnya di situ dulu. So, silakan kelompok kerjasama. Gimana? Langkah-langkahnya sudah? Sudah. Bener kan ya? Pembuatan poster kan? Iya. Apa saja? Bahannya apa? Ini kan Oh iya. Nah. terus tulis dulu materinya kan, terus sampai setelah ditulis kita terus kasih materi. Oh, sesederhana itu ya. Tapi pelaksanaannya kok lama. Iya, nggak apa-apa. Oh iya, siap. Sok, boleh langkah-langkahnya ditulis dulu ya. Ya. Ya, tadi kelebihan dan kekurangan menggunakan ya media. Proses percetakan. Proses apa sih? Proses percetakan. Untuk bahan materinya ya, silakan dikonsep apa yang akan nanti ditampilkan di medianya, ya. Iya. Jika tidak dirawat dengan baik, dua aja prosesnya membutuhkan waktu yang lama. Enggak, jangan. Oke, yang lama aja. Jika tidak dirawat dengan baik, media cetak cepat rusak atau hilang. Cepat rusak atau hilang. Arsyad harus nate Indriana Dini Nanti untuk pembagian alat dan bahannya silakan siapa saja yang untuk yang bawa-bawa alat-alatnya ya. Ya, sok di ini ya. Jangan kelewat ya. Bagi tugas.
sprint dikurang Iya mau dibagi dua. udah tutup Sudah, silakan bagi tugas. udah beres Sudah beres semuanya? sudah Kelompok yang 3 udah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 1 sudah? Ya, berarti nanti jadwal yang untuk penyelesaian proyeknya silakan ya sesuaikan ya dengan yang sudah dituliskan. Terus untuk alat dan bahannya sudah dibagi kepada pesertanya? Sudah. Ya, berarti nanti kita untuk pertemuan selanjutnya di pertemuan kedua ya itu harus sudah ada alat-alatnya ya dan juga mungkin bisa menyicil ya nanti biar tidak terlalu lama di pertemuan yang kedua ya. Dari setiap kelompok sudah menyimpulkan tentang penyakitnya? Sudah. Coba Ibu tanya, kelompok 1 tadi kan tentang apa? Ngambil apa? Konstipasi ya. Apa saja yang sudah disimpulkan? Jadi konstipasi atau sembelit adalah buang air besar, frekuensi buang air besar yang tidak teratur, yaitu kurang dari 3 kali dalam 1 minggu. Ya betul. Penyebabnya karena kurang asupan serat, makanan dan sayuran atau buah-buahan yang seratnya kurang, terus kurang minum sehingga dapat menyebabkan frekuensi diarenya serat atau kering. Terus kemudian kurangnya berolahraga. Dan cara pencegahannya atau cara pengobatannya dapat dengan memakan buah-buahan yang tinggi serat agar dapat merangsang frekuensi diare. Iya, terima kasih ya untuk kelompok 1 tentang konstipasi. Sekarang kelompok 2. Ya, kelompok 2 silakan untuk kesimpulannya bagaimana? Jadi gastritis itu atau yang kita kenal dengan sakit mah itu adalah peradangan yang terjadi pada lapisan dinding lambung atau kantung nasi. Ditandai dengan nyeri di bagian ulu hati dan mual biasanya. Iya, ditandai dengan nyeri ulu hati dan mual. Iya. Ya. Tuh udah dari kelompok 2, sekarang dari kelompok 3. Silakan tentang apa tadi? Diare. Boleh, silakan coba. Jadi diare itu adalah dimana sering buang air besar yang lebih dari 3 kali sehari, yang dimana efeknya itu Encer, iya. Tanda gejalanya? Penyebabnya? Ada tadi. Silahkan gantian. Penyebab diare dapat disebabkan oleh hal-hal di luar penyakit, contohnya meliputi diet cairan, intoleran terhadap makanan, stres, cemas, atau penggunaan obat pencehat. Iya. Ada lagi mau ditambahkan? Makanan yang boleh dikonsumsi saat diare, diantaranya ada telur, bubur, dan makanan tinggi probiotik. Probiotik ya. Untuk tanda gejalanya apa tadi diare? Sudah ada tanda gejalanya? Ayo yang kesimpulan yang tadi, yang materi yang tadi. Tadi yang dirasakan apa? Lemas, terus? Terus ya? Terjadinya dehidrasi ya.
Ya, terima kasih ya untuk kesimpulannya kelompok 3 ya tentang diare. Ada yang tidak dipahami dengan LKPD-nya? Paham. Paham semuanya? Paham. Iya, untuk pengisiannya sudah ya. Nanti disesuaikan dengan penyakitnya dengan medianya yang akan dibuat. Ya. Yang selanjutnya, ini nih Bu mau tanya nih. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Ya, teman-teman. Ya, kira-kira hal apa yang akan nanti peserta didik itu atau siswa itu kalian ya lakukan untuk memperbaiki ke depannya? Apa yang akan dilakukan? Tadi kan ketika melihat tayangan itu ya kalian membacanya ya. Setelah itu dipahami tidak? Dipahami. Setelah dipahami berarti kita harus bisa paham ya. Terus apa lagi? Dipraktekkan mungkin nanti ya. Kalau untuk pembuatan tadi oralitnya gitu ya, atau mungkin obat tradisionalnya ya. Nih, apakah dengan pembelajaran ini lebih bermakna? Lebih bermakna. Iya, lebih bermakna ya di hari ini, alhamdulillah ya. Coba sekarang Ibu pengen tahu tepuk tangan 1 itu biasanya apa? Tentang apa? Ya, kalau Ibu ngomong tepuk tangan 1 kalian yes ya. Kalau tepuk tangan 2 oke. Ya. Tepuk tangan 1 yes. 2 oke. Kalau 3 yes oke. Yes oke, betul. Nah, coba 1 yes. 2 oke. 3 yes oke. Iya, yes oke untuk pembuatan project ya. Jangan lupa pembuatan projectnya biar nanti kita di pertemuan 2 itu bisa mempresentasikan project-project yang akan kalian buat ya. Nanti sesuai dengan yang tadi kita bagi ya, atau yang kalian pilih gitu ya. Begitu. Untuk nanti di pertemuan 2 nanti kan ada presentasi ya, dengan Ibu ingin selain hasil proyeknya ya ada tambahan demonstrasi ya. Nanti untuk kelompok 1 kan tadi tentang apa? Konstipasi. Berarti dia harus mendemonstrasikan makanan-makanan yang tinggi serat ya, boleh berupa gambar atau asli ya asli ya. Terus untuk kelompok 2 gastritis ya, nanti apa yang akan dibuatnya? Madu. Berarti obat tradisional ya. Jadi selain nanti media juga mendemonstrasikan ya. Begitu juga dengan kelompok 3 tentang diare. Berarti apa tadi pembuatan demonstrasinya? Oralit. Yang tadi Ibu tayangkan di depan atau di ini ya, bisa dipahami nggak? Bisa. Ya, cara buatnya seperti itu ya. Mungkin nanti latihan dulu deh di rumah. Ya, begitu juga dengan yang pembuatan obat tradisional ya. Nanti latihan dulu di rumah biar nanti ketika demonstrasi itu lancar. Ya, tipsnya seperti itu. Ya, sebelum kita karena waktunya sudah hampir habis ya, kita sudah selesai 2 jam ya atau 90 menit. Silakan kembali ke tempat semula ya. Berarti bereskan alat-alat meja dan kursinya.
Rapikan kembali ya. Sudah? Alhamdulillah sudah rapi kembali ya. Karena tadi kita diawali dengan berdoa ya. Atau mau ada yang ditanyakan dulu deh sebelum kita akhiri dengan doa? Sudah paham dengan apa yang disampaikan Ibu? Paham ya. Untuk pembuatan medianya? Udah paham. Gak ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Ya, terima kasih ya. Tidak ada yang ditanyakan. Ya, berarti Ibu percayalah untuk nanti pembuatan medianya silahkan sesuai dengan kelompoknya ya. Ya, karena pembelajaran sudah selesai tadi ya. Kita akhiri lagi dengan doa. Silakan dipimpin doanya. Perhatian, siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa dalam hati masing-masing. Baca doa dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Kita akan berjumpa lagi nanti ya untuk pertemuan yang selanjutnya. Ya, Bu ya. Terima kasih untuk hari ini. Ya. Itu dimatikan? Ya, kayak sama. Oh iya, pakai HP ya jadinya.